Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat, semangat, dan hati juga tenang. Yuk ambil posisi ternyaman, mau sambil rebahan, ngopi, atau nyemil juga boleh. Karena kita mau ngobrol santai tapi isinya berbobot soal uang. Topik yang kadang bikin kita senyum lebar, tapi kadang juga bikin kening berkerut. Pernah nggak sih kepikiran gini? Kok ada orang yang hidupnya santai banget, nggak kelihatan kerja mati-matian, tapi rezekinya kayak ngalir terus. Sementara kita nih kerja banting tulang tiap hari, lembur, hemat, bahkan rela korbankan waktu sama keluarga, tapi isi tabungan rasanya nggak juga naik signifikan. Saya pernah banget ada di fase itu. Dulu saya pikir masalahnya karena kerjaan saya kurang, atau mungkin nasib saya nggak seberuntung orang lain, atau ya karena saya nggak lahir di keluarga kaya. Tapi setelah saya banyak mengamati dan belajar, saya sadar masalahnya ternyata bukan di apa yang saya lakukan, tapi bagaimana saya memandang uang itu sendiri. Begitu cara pandang ini saya ubah, hidup saya nggak langsung berubah jadi miliarder sih, tapi ada banyak hal yang ikut berubah. Peluang datang lebih sering, uang nggak cepat habis, dan saya nggak lagi merasa hidup ini kayak kejar-kejaran sama kebutuhan. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman gali lebih dalam. Pola pikir apa yang bikin uang lebih gampang datang, bahkan buat orang biasa seperti kita. Saya perhatikan, orang-orang yang sukses secara finansial bukan cuman yang tajir melintir, tapi juga yang hidupnya tenang, punya pola pikir yang beda banget sama kebanyakan orang. Dan ini nggak diajarkan di sekolah, nggak dibahas di kampus, bahkan kadang bertolak belakang dengan nasihat yang kita dengar dari kecil. Di obrolan ini, saya mau jelasin 3 mindset utama yang diam-diam membentuk hubungan kita sama uang. 3 pola pikir ini bisa bikin kita terus-terusan merasa kurang, atau sebaliknya, bikin kita jadi magnet uang tanpa sadar. Dan pastinya, saya juga akan kasih contoh nyata dan langkah praktis yang bisa langsung dicoba. Yang pertama, mindset kelimpahan versus kekurangan. Dulu saya hidup dengan mindset kekurangan. Pikiran yang sering muncul tuh, bagaimana kalau uang habis, atau jangan boros, simpan semuanya. Akhirnya setiap kali dapat uang, saya simpan rapat-rapat. Takut ambil peluang, takut investasi, bahkan takut upgrade alat kerja. Kadang malah sampai nolak proyek besar, cuman karena takut nanti ada pengeluaran mendadak. Mindset kayak gini memang bisa melindungi kita sementara, tapi juga bisa bikin kita terkunci dalam ketakutan. Kita jadi susah maju karena merasa terbatas. Yang muncul bukan rasa syukur, tapi rasa cemas. Sebaliknya, orang dengan mindset kelimpahan memandang uang itu kayak air yang mengalir, datang dan pergi. Mereka percaya selama punya kemampuan memberi nilai untuk orang lain, rezeki akan selalu datang. Mereka fokus menilai peluang, bukan sibuk takut kehilangan. Karena mereka percaya rezeki itu luas, mereka berani ambil risiko yang terukur, mau belajar dan gak panik kalau saldo tipis, karena yakin bisa cari jalan lain. Praktiknya begini. Latihan syukur harian. Tulis 3 hal kecil setiap hari yang bikin kita merasa cukup. Coba eksperimen risiko kecil. Pilih satu hal yang biasanya kita takuti. Misalnya bayar kursus online, beli software, atau upgrade alat kerja. Lalu relakan jumlah kecil untuk dicoba. Catat hasilnya selama 3 bulan. Ubah bahasa batin, ganti kalimat saya takut rugi, jadi saya mau belajar dari kemungkinan gagal. Yang kedua, mindset investor versus konsumen. Banyak orang terjebak pola pikir konsumen. Uang dianggap cuma untuk dinikmati sekarang. Makan enak, beli gadget, atau gaya hidup. Nggak salah sih menikmati hidup, tapi masalahnya muncul kalau hampir semua uang habis untuk konsumsi tanpa sisa buat menumbuhkan kemampuan atau aset. Orang kaya tuh berpikirnya beda. Bagaimana uang ini bisa bekerja untuk saya? Mereka memprioritaskan mengubah sebagian uang jadi aset. Entah itu ilmu lewat kursus dan buku, bisnis kecil, atau investasi. Perbedaan sudut pandang ini yang bikin jarak lebar antara mereka dengan yang cuman konsumsi. Contohnya simpel, 2 orang sama-sama dapat modal 10 juta. Satu langsung beli gadget, satunya lagi pakai buat ikut pelatihan atau mulai usaha kecil. 6 bulan kemudian, gadget harganya turun dan nggak menghasilkan apa-apa. Sementara yang ikut pelatihan atau buka usaha, skill dan jaringannya berkembang, penghasilan pun bertambah. Praktiknya begini.
Sisihkan 5-10% pemasukan untuk investasi diri, buku, kursus, atau workshop. Anggap uang sebagai alat. Sebelum belanja, tanya, apakah ini akan menambah kemampuan, pendapatan, atau kemudahan jangka panjang? Mulai micro investing. Meski kecil, misalnya beli reksadana tiap bulan, konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah besar di awal. Buat daftar aset versus kewajiban setiap kali mau beli sesuatu. Yang ketiga, growth mindset atau pola pikir berkembang. Ini penting banget. Banyak orang merasa sudah cukup pintar atau aman lalu berhenti belajar, padahal dunia terus berubah. Teknologi, cara kerja, model bisnis. Kalau kita berhenti berkembang, kita ketinggalan. Orang dengan growth mindset selalu bertanya, apa yang bisa saya pelajari lagi? Skill baru apa yang bisa saya kuasai? Peluang apa yang bisa saya coba? Mereka lihat kegagalan sebagai bahan belajar, bukan akhir segalanya. Contoh nyata, saya pernah gagal bisnis kecil di usia 25. Waktu itu malu, rugi, dan sempat down. Tapi karena mau belajar, saya analisa kesalahan. Dari pemasaran sampai keuangan, lalu perbaiki. Itu yang bikin saya bisa bangkit lagi dengan cara yang lebih sehat. Praktiknya begini. Jadwalkan belajar kecil setiap hari, 20-30 menit, untuk baca atau nonton materi skill yang ingin dipelajari. Tentukan target pembelajaran, misalnya dalam 3 bulan sudah punya portofolio, buka toko online, atau kuasai satu tools baru. Setelah proyek selesai, evaluasi apa yang berhasil, apa yang gagal, dan apa yang bisa diperbaiki. Gabung komunitas belajar atau profesi untuk dapat motivasi dan feedback. Lalu biar lebih kebayang, saya kasih cerita nyata. Dani, si desainer freelance. Dani mahir desain dan punya klien, tapi tiap dapat project, ia menyimpan uang rapat-rapat karena takut kalau bulan depan nggak ada pemasukan. Akibatnya, ia nggak berani upgrade laptop, beli lisensi software, atau mendelegasikan kerja. Lama-lama kerjaan numpuk dan ia burn out. Setelah ngobrol panjang, Dani mulai kecil-kecilan berinvestasi pada diri sendiri. Membeli software lisensi, ikut workshop desain, dan delegasi tugas sederhana ke rekan. Hasilnya, kualitas kerja naik, klien kembali, dan sekarang Dani bisa memilih proyek yang sesuai passionnya. Mira, si karyawan yang gaji selalu habis. Mira kerja kantoran dengan gaji lumayan, tapi setiap akhir bulan selalu keluh gaji habis terus. Setelah audit pengeluaran, terlihat pola. Sering belanja flash sale, pesan makanan tiap malam, langganan aplikasi yang jarang dipakai. Aku sarankan mulai investasi kecil, otomatis setiap gajian sisihkan untuk reksadana atau dana darurat. Mira juga belajar atur langganan dan memasak sendiri beberapa kali seminggu. Dalam setahun ia punya dana darurat dan bahkan mulai mencicil properti kecil yang bisa disewakan. Tio, si montir yang penasaran. Tio sederhana, tapi rasa penasarannya tinggi. Dia rutin nonton video teknis, pelajari teknologi otomotif terbaru, dan belajar sedikit soal sistem booking online. Karena ketekunannya, Tio akhirnya buka bengkel dengan sistem online, booking plus database pelanggan. Sekarang dia punya 2 cabang dan sistemnya dipakai bengkel lain. Kuncinya? Growth mindset, terus belajar dan aplikasikan hal kecil sampai jadi sistem. Rian, si kreator yang nunggu jadi sempurna. Rian jago edit video, desain, dan produksi musik, tapi dia sering bilang, belum sempurna, nanti dulu. Tahun berlalu tanpa pemasukan dari skill itu. Suatu hari dia coba unggah hasil kerja seadanya di media sosial tanpa berharap banyak dan tiba-tiba dapat order. Sekarang dia juga mulai mengajar. Jangan tunggu sempurna untuk mulai. Banyak orang sukses karena kedisiplinan memulai dan terus belajar. Kalau 3 mindset ini berjalan bareng, kelimpahan yang bikin berani ambil peluang, investor yang bikin kita bijak mengelola uang, dan growth mindset yang bikin kita terus berkembang, peluang akan lebih gampang datang, uang lebih lama bertahan, dan hidup terasa lebih ringan. Sekarang coba pilih 1 mindset yang mau diubah minggu ini, lalu mulai dengan langkah kecilnya. Ingat, tujuan akhirnya bukan cuma kaya, tapi hidup yang seimbang, tenang, dan bahagia. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan like dan share, dan sampai ketemu di obrolan berikutnya.